Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fa salatullahi wa salamuhu ala imamil mustaghfirin والتائبين حبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا ويا غافر الذنوب اغفر الذنوب ويا مفرج الكروب فرج الكروب ويا ساتر العيوب استر العيوب يا علام الغيوب ببركة الحبيب المحبوب. ارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. Amma ba'du. Yang kami cintai, kami muliakan para hadirin, hadirat juga santri, para santri, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini kita bisa menjalankan rutinitas kita, bisa istiqomah setiap malam Jumat memperbanyak solawat, membaca sejarah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam Al-Gharra, dan kemudian kesempatan bagi kami untuk bisa menyapa semua dari para pemirsa pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Teramat banyak yang kita tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Di antaranya adalah pertemuan kita malam ini. Dan di malam ini memang malam Jumat kita jadikan malam untuk menjabarkan hikmah yang kami tulis, kami kumpulkan, sebagian sudah disebarkan untuk bisa dibaca, direnungi, sama-sama untuk belajar. Kita sudah ke hikmah yang keempat. Berapa kali permohonan ampun kita panjatkan dalam sehari? Berapa kali saat kita memohon ampun atau minta ampun, di saat itu menyadari kita sedang meminta ampun. Alangkah banyaknya orang yang hanya memohon ampun dengan lidah, sementara hatinya jauh dari rasa takut akan siksa Allah. Itulah istighfar atau permohonan ampun, itulah istighfar yang perlu diistighfari. Kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri, yang semua dari kita menyadari kalau kita ini adalah tempatnya salah. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, hanya baginda Nabi yang tidak bersalah. Dan beberapa hamba-hamba pilihan Allah yang mahfudun, yang dijaga oleh Allah. Tapi secara umum kita manusia adalah tempatnya salah, mahallul khata'. Akan tapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bergegas untuk memohon ampun kepada Allah. Dan kita harus tahu bahwa kalau memang kita punya iman yang sesungguhnya kepada Allah, tentu kita mendambar ridho Allah di dunia dan juga nanti di akhirat. Kita takut murka Allah. Dan tempat murka Allah adalah neraka jahanam. Neraka adalah tempat murka Allah. Nah, agar kita terhindar dari murka Allah adalah kita menghindar dari hal-hal yang membuat Allah tidak ridho di dunia ini, yaitu menghindar daripada kemaksiatan. Akan tetapi kita sebagai manusia yang ada hawa nafsu di dalam diri kita, kelemahan kita, kadang kepleset kita terpleset, terjerumus di dalam dosa, melakukan kemaksiatan, baik yang kecil terus menerus atau yang gede, naudzubillah. Maka
sungguh dengan itu semuanya kita telah masuki wilayah murka Allah. Jika Allah tidak mengampuni, tidak memaafkan kita, ya tempat kita adalah di neraka, naudzubillah. Dan Allah Tuhan kita maha kasih. Tahu hambanya ini adalah hamba yang lemah, sering bersalah. Tapi Allah yang maha kasih dan maha pemaaf, membuka pintu maaf selebar-lebarnya. Memberikan kesempatan kepada siapapun dari hambanya untuk memohon maaf. Permasalahannya adalah di sisi kita, bukan dari sisi Allah. Dari sisi kita permasalahannya adalah kita ini rupanya yang menyadari kita sering bersalah, sering melakukan dosa, tapi kita jarang memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah. Maka kita perlu bertanya kepada diri kita sendiri. Kalau kita mengahli iman kita dan kita punya dosa, sesaat dengan mata kita, sesaat dengan lisan kita, sesaat dengan telinga kita, sesaat. Banyak dosa-dosa yang kita lakukan, kadang dengan Allah, kadang dengan orang tua, kadang dengan Masya Allah. Allah maha luas dengan pengampunannya. Siapa yang diampuni oleh Allah yang masuk wilayah tersebut, dibuka pintunya. Allah membuka pintu maaf untuk siapapun dari hambanya. Bahkan yang paling memusuhi Allah yaitu orang kafir pun dibuka pintu maaf oleh Allah, asalkan masuk kepada agama Allah diampuni langsung. Al-Islamu yajubu ma qablah. Biarpun semula memerangi Islam, memusuhi baginda Nabi waktu itu, lihat. Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, dimuliakan. Termasuk dosa-dosa yang lainnya. Jadi ada pintu namanya pintu taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua dosa yang dilakukan seorang hamba ini menjadi sebab murka Allah. Bisa jadi hamba ini akan dihukum di dunia atau dihukum di akhirat nanti. Yang jelas mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita semuanya katanya beriman kepada Allah dan kita takut murka Allah. Kemudian kita sadar kita berdosa. Kemudian Allah membuka pintu maaf, kenapa kita tidak ke sana? Kita jarang memohon ampun yang serius. Maka tanyakan diri sendiri, berapa kali permohonan ampun kita panjatkan dalam sehari? Kita yang banyak dosa. Baginda Nabi SAW dalam hadis sahih Muslim meriwayatkan, bagaimana baginda Nabi pernah menyeru kepada sahabat-sahabat beliau, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiruh. Bertobatlah kepada Allah dan memohonlah ampun kepada Allah. Istighfarlah. Mintalah ampun kepada Allah, fa inni atubu kulla yaumin mi'ata marrah. Aku memohon ampun, aku bertobat kepada Allah setiap hari 100 kali. Baginda Nabi bertobat, dosa apa? Beliau tidak ada dosa dan tidak akan berdosa, maksum, terbebas, terjaga dari dosa. Tempatnya surga tertinggi. Akan tapi baginda Nabi masih beristighfar. Istighfar baginda Nabi banyak hikmah disebutkan para ulama. Di antaranya untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada beliau. Di antaranya apa? Merasa bahwasanya tidak sebanding apa yang Allah berikan dari karunia dengan apa yang beliau berikan. Baginda Nabi ibadahnya seperti itu, masih merasa kurang. Lalu beristighfar. Dan juga diantara disebutkan hikmah istighfarnya Nabi adalah untuk mengajari kita agar banyak istighfar. Baginda Nabi yang tidak punya dosa saja beristighfar. Bagaimana kita tidak beristighfar? Istighfar baginda Nabi SAW 100 kali ini disebut oleh baginda Nabi. Sayyidina Abdullah bin Umar pernah suatu ketika duduk mendengar Nabi memohon ampun kepada Allah. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Allahumma firli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Didengar sahabat yang duduk itu menghitung berapa kali Nabi membaca ini. Ya Allah, ini orang menghitungnya ada 100 kali. Artinya riwayat dari Nabi mengatakan aku membaca istighfar 100 kali, aku beristighfar memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam sehari. Berarti itu minimal. Karena dalam satu duduk ditemukan Nabi membaca 100 kali. Itu baginda Nabi SAW. Baginda Nabi yang tidak pernah berdosa, tidak ada dosa, tidak pernah bersalah. Tapi istighfarnya seperti orang yang amat banyak salah.
Kita yang banyak salah jarang istighfar seperti orang yang tidak pernah punya salah. Ini problem kita. Tanyakan kepada diri kita sendiri, berapa kali kita membaca istighfar dalam sehari? Yang serius. Kemudian dari istighfar yang sudah kita hadirkan, berapa kali khusyuk dalam istighfar kita itu? Menyadari kalau kita mohon ampun kepada Allah. Kadang kita memohon ampun tidak menyadari, hanya sekedar rutinitas saja. Apalagi mendengar faedah-faedah baca istighfar biar banyak rezeki, hanya rezekinya tok yang kebayang, bukan dosanya yang diingat. Dan memang betul orang banyak istighfar akan dapatkan rezeki, keturunan. Allah yang menyebutkan istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina. Memang betul orang baca istighfar banyak-banyak akan rezekinya luas, keturunan. Akan tapi kita istighfar, lebih penting lagi adalah menyadari kalau kita ini banyak salah. Dan biasakan diri kita untuk mengingat dosa-dosa kita, diiringi dengan panjatan permohonan ampun kepada Allah. Atau upayakan di saat kita mohon ampun kepada Allah ada dosa yang kita ingat, agar kita semakin tawadhu, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar. Jadi dari istighfar yang kita panjatkan ini, pemohonan ampun yang sudah kita panjatkan ini, kita harus sadari berapa khusyuk kita. Benar-benar saat kita mengucapkan astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, ingat mata kita yang lihat yang haram, lisan kita yang mengucapkan yang haram, telinga kita yang mendengar yang haram. Kadang permohonan ampun kita ini tanpa disadari itu semuanya seolah-olah kita nggak pernah punya dosa. Istighfarnya hanya dengan lisan, bahkan mungkin beristighfar sambil berdosa. Istighfar sambil melihat yang haram. Istighfar sambil diiringi dengan perkumpulan yang haram. Istighfar apa itu? Bukankah syarat tobat adalah menjauh dari kemaksiatan yang lagi diistighfari, ditobati? Kalau istighfar ternyata masih saja dalam kemaksiatan yang diistighfari, berarti istighfarnya bohong. Itulah kata Rabi'ah Adawiyah, istighfar yang perlu diistighfari ya istighfar seperti itu. Istighfarnya banyak, tapi nggak ada kesadaran kalau dia memohon ampun kepada Allah. Coba kita contoh di antara kita, walillahil mathalul a'la. Contoh di antara sesama manusia. Kita melakukan kesalahan dengan orang tua kita. Atau seorang bawahan melakukan kesalahan kepada atasannya. Seorang anak yang membuat kesalahan kepada ayahandanya, sementara dia ada hajat. Ada hajat. Dan tidak ada yang menolong kecuali ayahnya saat itu. Dia harus ngambil duit, minta uang dan sebagainya, mau beli apa. Kira-kira kalau anak ini cerdas dan anak punya kesadaran, punya rasa, melakukan kesalahan besar lagi kepada ayahnya, kira-kira apa pantas dia salah belum minta maaf langsung bilang, "Abah, minta duit, Bah." Ya anak sakit. Mungkin malah dipukul sama ayahnya. Mungkin malah dimarahi lagi. Belum meminta maaf kepada ayahnya, buru-buru dia minta yang lainnya. Nah ini dengan sesama manusia, kita nggak pantas, nggak punya adab seperti itu. Bagaimana dengan pencipta manusia? Nah, kalau kita dengan manusia aja nggak pantas, kita mengatakan nggak pantas. Kalau kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kita belum minta maaf, lalu kita sudah memohon yang lainnya, ya nggak pantas. Layaknya kita orang yang bersalah kepada seseorang, minta maaf, mohon maaf dan sebagainya. Setelah tampak ada maaf darinya, baru kita setelah itu berkata, saya punya hajat. Bahkan adabnya kalau kita mau meminta tolong pun biasanya ya minta maaf dulu, mohon maaf lu, ngapain minta maaf? Itu adab dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala?
Sudah salah, nggak ngau, nggak nyadari, mintanya banyak. Memang Allah Maha Kasih dan Allah Maha Kasih. Allah akan mengkabul permintaan hamba-hambanya. Tapi yang masih punya dosa ini bisa menjadi hijab. Kalau ada orang banyak dosa, hati-hati ini, banyak dosa, jarang meminta maaf, lalu permohonannya dikabul oleh Allah, bukan pengabulan yang sesungguhnya, itu adalah istidraj. Justru dia akan dimasukkan ke dalam musibah yang lebih besar lagi. Jangan bangga dengan kemaksiatan kita lalu omongan kita didengar oleh Allah, dikabul, hati-hati. Itu adalah ujian buat hamba tersebut. Merasa punya karomah. Karomah apa? Banyak maksiat kok karomah. Nggak ada, harus dibarengi dengan permohonan ampun yang serius kepada Allah. Ya, Allah Maha Pengampun. Akan tapi ketahuilah, tidak pantas hamba yang bersalah tidak merasa bersalah. Baginda Nabi imamnya para wali, imamnya para nabi, tidak bersalah saja merasa bersalah. Ini ngaku wali, bersalah, tidak merasa bersalah. Baginda Nabi yang tidak bersalah merasa bersalah. Istighfar. Hati-hati. Kita jarang istighfar, jarang mohon ampun kepada Allah, lalu tidak diuji oleh Allah dengan cobaan. Di sana tiba-tiba ada orang karena musibah gempa, musibah banjir, musibah ini. Ada orang melakukan banyak dosa nggak kena musibah, hati-hati, ada hitungannya. Kalau tidak dijatuhkan hukuman di dunia, akan dijatuhkan di akhirat, itu lebih pedih lagi. Intinya, jika dosa belum diampuni oleh Allah, akan dipetik buahnya, yaitu pahit siksa yang akan ditemuinya nanti. Apakah di alam barzah atau nanti di akhirat. Maka mari kita memohon ampun kepada Allah sebanyak-banyaknya, dan mari kita sadar di saat kita mohon kepada Allah itu, saat itu kita memohon ampun. Kita takut murka Allah, kita takut hukuman Allah. Jangan sampai istighfar kita hanya istighfar lidah. Kami sebutkan tadi, memohon ampun dengan lidah, sementara hati jauh dari rasa takut akan siksa Allah. Hatinya jauh dari rasa takut kepada siksa Allah. Berarti ada martabat ya, ada orang yang jarang beristighfar sama sekali. Wah, ini jauh sekali. Yang istighfar saja belum tentu lolos kok kalau tidak sadar. Yang istighfar itu kalau tidak menyadari dia bersalah, bukan makna istighfar yang sesungguhnya. Lesannya beristighfar, astagfirullahaladzim, tapi hendaknya disadari oleh hatinya dalam bentuk penyesalan, janji untuk tidak mengulangi daripada dosa yang pernah dilakukannya. Ini yang harus kita hadirkan dalam setiap saat. Maka biasakanlah kita untuk baca istighfar, mohon ampun, menyadari dosa, punya waktu khusus untuk merenungi kesalahan kita, hadapkan kesalahan kita kepada Allah yang Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, maka pengampunan Allah lebih agung dari itu semuanya. Catatannya, seorang hamba itu menyadari dosa, dan ketahuilah dosa segede apapun, kalau hamba menyadari, menyesal, dosa akan menjadi kecil-kecil, bahkan hilang, dihapus oleh Allah. Tapi sebaliknya, dosa sekecil apapun, kalau seorang hamba meremehkan, akan menjadi besar. Karena apa? Meremehkan dosa, meremehkan Allah. Karena dosa adalah urusan dengan murka Allah, yang meremehkan hukuman Allah, meremehkan Allah. Memang betul ada dosa disebut dosa kecil, bukan berarti menjadi kecil betul kalau kita merendahkannya. Kalau kita meremehkan dosa kecil, akan jadi gede, akan jadi besar dosa kecil. Maka agar kita terbebas dari itu semuanya, mari kita membiasakan untuk beristighfar terlebih dahulu. Baca istighfar setelah sholat, dalam waktu apa, sebelum belajar, setelah belajar, sebelum tidur, setelah tidur, apapun kita harus punya rutin kebiasaan baca istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Menyadari. Maka dari itu mari harus punya waktu khusus. Waktu khusus, bahkan kalaupun tidak waktu khusus, jangan lupa sebelum perjalanan kita bagi dari zikir yang lainnya dengan istighfar. Khususnya di malam hari yang Allah mencari hal min mustaghfirin, mana yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni. Maka cari waktu-waktu yang Allah akan mengampuni. Secara umum Allah akan mengampuni, akan tapi ada waktu khusus. Sepertiga malam akhir, waktu kita tahajud beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allah.
Setelah ini semuanya, ada faedah-faedah tambahan. Faedah tambahan tadi yang kami singgung. Akan dilapangkan rezekinya. Yang belum punya anak, serius, niat beristighfar yang banyak, menyesali dosa-dosa, perbanyak istighfar, Allah akan berikan kepadanya keturunan. Yang belum menikah pun juga dianjurkan banyak istighfar. Sebab punya anak kan nikah dulu kan begitu. Jadi banyak faedah-faedah istighfar. Maka dari itu jangan sampai di antara kita ini jauh daripada istighfar. Mohon ampun. Dan mari di saat kita mohon ampun menyadari dan penuh adab dan tata krama, astaghfirullahaladzim. Menyadari betul kalau kita melakukan salah, melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Dengan Allah itu mudah. Dengan Allah mudah. Termasuk yang menjernihkan pikiran kita. Makanya para santri banyak istighfar juga. Di samping banyak sholawat, banyak istighfar. Istighfar adalah sambung hatimu dengan Allah. Bersalawat sambung hatimu dengan Rasulullah. Dengan ilmumu kamu sambung hati dengan sesama manusia. Untuk Allah dan Rasulnya sempurna hidupmu. Istighfar. Dan jangan meremehkan dosa kecil. Jangan meremehkan dosa. Jangan meremehkan dosa sama sekali. Ah, dosa kecil hati-hati, gede jadinya kalau kita meremehkan. Punya adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih. Kalau kita tidak punya adab, ya seperti anak. Anda pun juga sebel. Semuanya juga sebel melihat seorang anak dimanja sama ayahnya. Ayahnya baik memang. Dan anak ini tahu ayahnya nggak bakal marah kepadanya. Anda melihat saja sebel dia. Tiba-tiba ada TV ayahnya pecahin, ceder. Kenapa kau pecahin? Tenang aja, ayah saya nggak marah dengan saya. Motornya dibakar. Loh, kenapa kau bakar? Biasa, ayah saya nggak marah dengan saya. Senapan lampu tembak, ceder. Apa? Ayah saya nggak marah. Memang ayah yang nggak marah, tapi kita sebel lihat manusia begitu tuh. Sudah tahu Allah Maha Pengampun tapi tidak minta maaf, gitu kan ya? Bikin sebel kan begitu. Ayo kita bergegas menuju kepada Allah. Sari'u ila maghfiratin. Bergegaslah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak pandang apakah ini kecil atau gede. Anak-anak kecil membiasakan dengan istighfar. Bukan, wah ini belum dosa saya. Baginda Nabi tidak berdosa. Tapi di balik istighfar ini ada hikmah yang amat besar. Hikmah yang sangat besar. Mari kita biasakan untuk tobat dan tobat ya. Kami ulang hikmahnya. Berapa kali permohonan ampun kita panjatkan dalam setiap hari. Koreksi. Kita harus punya jatah. Setiap hari berapa kali kita baca istighfar. Mohon ampun kepada Allah dengan serius. Dan di antara bacaan permohonan, bacaan istighfar itu, berapa kali kita sadari kalau kita mohon ampun kepada Allah. Dengan mengingat dosa-dosa itu. Jangan sampai kita, alangkah banyaknya orang yang memohon ampun akan tapi dia tidak menyadari. Hanya mohon ampun dengan lidahnya saja. Hatinya jauh daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai istighfar kita adalah istighfar yang perlu diistighfari lagi. Mari kita semuanya bergegas menuju kepada Allah yang Maha Pengampun, yang Maha Pengasih, Maha Pemurah, dan ketahuilah Allah juga Maha Pedih siksanya. Tapi ingat Allah Maha Pengasih. Mari bergegas semuanya. Setelah ini kita punya amalan khusus istighfar dan sholawat. Istighfar dan sholawat. Istighfar dan salat. Dikit-dikit Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dikit baca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ini saja. Wallahu a'lam bissawab.